Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau sampai sekarang, saya mungkin ingin ngajak semua untuk selalu mengikuti semua materi yang disampaikan Ustadz Nadib, karena saya menarik sebuah benang. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul, itu semuanya kalau kita mengikuti videonya, nanti kita akan bisa menemukan jawaban, karena jawabannya itu ada sepotong-sepotong dari semua materi-materi yang pernah ada. Jadi kita akan mendapatkan sebuah gambaran besar, sehingga ketika ada sebuah problem muncul, itu pada akhirnya kita akan bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus kita lakukan. Satu peristiwa nyata yang pernah saya alami, saya mengalami kesulitan di awal itu beberapa 6 bulan yang lalu itu dengan salah satu anak saya, yang dia itu saya mengalami kesulitan berkomunikasi untuk diajak aktif. Ternyata problemnya yang muncul karena adalah saya berusaha mencari dari sisi masa lalu dan segala macamnya, dan saya tidak menemukan. Dan ternyata saya menemukan satu titiknya, itu adalah sebuah obsesi. Saya membangun komunikasi dengan anak, tetapi yang ada di dalam batin dan ada di pikiran saya adalah obsesi saya dunia. Kekhawatiran tentang masa depannya, kamu harus segera lakukan sesuatu, bagaimana nanti di usiamu sekian, bla bla bla, yang semuanya itu adalah orientasinya adalah orientasi dunia. Dan ternyata ketika saya menyampaikan itu, ternyata itu tidak membuat anak ini bisa terbuka batinnya. Sampai kemudian saya memilih diam. Dan saya berpikir apa yang harus saya lakukan kembali. Sampai kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan Ustadz Nadib tentang obsesi akhirat. Dari situ terus kemudian saya berusaha untuk menetralisir kesalahan saya istighfar. Oh ya, selama ini selalu saya mengkhawatirkan sesuatu yang sifatnya dunia. Yang harusnya kita khawatirkan itu adalah urusan akhirat. Ketika saya mulai membangun komunikasi akhirat, ternyata ini bisa meluruhkan perasaan emosi yang ada di dalam batin saya. Ketika obsesi dunia, itu pasti ada emosi yang ikut main kita di dalam membangun komunikasi terhadap anak. Namun ketika kita sudah bicara tentang akhirat, nada semakin turun, batin kita pun menjadi lebih tenang, sehingga ketika membangun komunikasi itu masuk ke dalam jiwanya anak. Dan Masya Allah, dengan itu anak itu bisa berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, doa-doa kita pun semakin diijabah. Dan Masya Allah, tabarakallah, hari ini menjadi sosok yang sangat luar biasa. Dan ini di luar ekspektasi saya, ditambah lagi kemudian dengan meningkatkan ketakwaan, bakti kepada orang tua, dan itu berdampak dengan sangat luar biasa pada anak-anak, sehingga anak ini bisa menyampaikan sesuatu hal yang unik, yang menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa, Masya Allah, itu adalah, saya tidak tahu kenapa batin saya hari ini begitu sangat nyaman, sangat tenang, penuh dengan rasa syukur, seperti ada sesuatu yang hilang yang saya tidak tahu itu apa dengan Umi. Dan kami pun merasakan hal yang sama. Bahkan anak ini ketika mendapatkan tawaran dari beberapa perusahaan di Pulau Jawa, anak ini memilih untuk istikharah. Kira-kira saya akan memilih perusahaan-perusahaan ini atau memilih yang mana? Saya mengajarkan untuk selalu mengandalkan sholat. Dan selesai sholat, dia memilih untuk, saya tidak mau jauh dengan Umi, saya ingin menjadi muhrim Umi dengan keadaan Abi yang Umi membutuhkan seorang muhrim. Biar aja saya tetap di Kalimantan. Dia memilih untuk tidak ikutin tawaran-tawaran dari perusahaan-perusahaan besar yang itu sudah ada MOU dengan kampusnya. Dan awalnya justru saya yang berpikir, apa nggak sayang gitu, carilah pengalaman. Tapi kemudian, oh iya, saya memutuskan dengan akal saya. Maka saya memilih untuk minta petunjuk kepada Allah. Saya kembali melakukan sholat, dan kemudian jawaban yang saya temukan adalah saya dikaruniai anak yang ingin berbakti dengan saya. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Dan Alhamdulillah. Ini mungkin sesuatu yang saya dapatkan selama ini dari berbagai materi-materi yang pernah disampaikan Ustadz Nadib. Dan kalau kita bisa mengikutinya secara runut, walaupun mungkin yang ketinggalan tetap masuk di video, terus kemudian memahami dengan serius, kita akan bisa menarik sebuah benang di setiap peristiwa apapun yang muncul. Jadi di sini mungkin saya ingin mengajak kepada semuanya, ayo kita terus sama-sama belajar, ayo kita bersungguh-sungguh, kita luruskan niat, dan mungkin dengan cara seperti itu kita akan bisa meraih keberkahan. Jazakumullah khairan katsir. Nggih.
Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, testimoni real dari salah satu peserta kelas yang sejak batch 1 kelas inspiratif sampai hari ini. Tapi teman-teman masukannya juga dong. Jadi kalau sendiri sudah mendapatkan hal yang positif untuk diri dan keluarga, ajak-ajaklah temannya, ajak-ajak tetangganya. Jangan sendiri-sendiri saja. Saya berharap teman-teman alumni ini bisa ngajak koleganya, mengajak komunitasnya, atau bahkan membentuk komunitas sendiri. Boleh, misalkan komunitas orang tua soleh, bagus gitu. Atau GAS, Gerakan Ayah Soleh. Bagus juga ya, nanti saya bikin tahu saya, GAS. Oke teman-teman semua, Ibu Desi ada surat cinta di dalam surah Atur juga kalau tidak salah. Nah, kalau bilang dalam surah Asy-Syura, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dan orang-orang yang obsesinya itu adalah akhirat, obsesinya adalah untuk kebaikan nanti setelah mati, maka dia akan mendapatkan sesuatu dan ditambahkan dari apa yang seharusnya ia dapatkan. Nazid lahu fi hars. Tapi kalau mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Kalau dia berobsesi tentang dunia, obsesi. Kalau dia obsesi tentang dunia, dia akan mendapatkan hanya apa yang ia inginkan itu. Tidak ada ditambahkan, ya, tidak ada tambahannya. Semoga Fakih dan teman-teman adik-adik channel semuanya dalam lindungannya Allah sesuai dengan obsesi dan cita-cita orang tuanya di dunia wal akhirah bil hasanat insyaallah.